Selamat malam, sahabat maestro sekalian. Kembali lagi kami dari PGW Komisi Hukum PGW Jawa Barat bertemu kembali seperti biasanya 2 minggu sekali kita mengudara untuk membawakan tema-tema hukum dalam penyuluhan hukum. Dengan misi ini PGW berharap masyarakat lebih sadar hukum, terutama karena tema hari ini tema yang sangat provokatif ya. Tapi dari dulu sebenarnya sudah ada nih ya. Yaitu jerat hukum judi online. Wah, ini keren nih, jerat hukum judi online. Iya, Bang. Di hadapan saya ada 2 narasumber, teman saya sendiri yaitu Bang Sutarjo SHMH. Terima dan kasih, juga Bang. Beno. Selamat malam Bang Sutarjo. Selamat malam Pak Wadia, selamat malam Sobat Maestro. Ya, Sobat Maestro sekalian, kita seperti biasa bisa interaktif melalui telepon saya sendiri 08 2126 70 9977. Kurang lebih sejam ke depan kita akan berbicara banyak tentang jerat hukum judi online. Meskipun banyak yang sudah mengulas ini, mungkin hal-hal terus kita perlu update dan kita diskusikan. Dan siapapun boleh untuk berperan serta ya, memberikan pertanyaan, bahkan membantu kami untuk menjawab berbagai pertanyaan fenomena judi online ini. Baik, dengan tidak berlama-lama lagi, saya sendiri merasa judi online ini saya belum pernah sama sekali nih Bang Ben dan Bang Tarjo nih ya. Sebetulnya harus ada contoh. Dulu Tapi sih bahaya zaman juga. SD pernah. Kalau jadi contoh ditangkap dong, Pak. Zaman dulu ya, kabinet dulu Soeharto itu ada SDSB ya. Sumbangan apa? Dermawan ya, dana sosial seperti itu lah. Namanya kan bagus. Terus ke togel ya. Nah sekarang lebih di zaman online sekarang ya, Judol. masuk ke judi online. Ini judi online sangat penting karena saya sendiri melihat di medsos ya, berdampak kepada pemasukan negara Bang Ben dan Bang Sutarjo. Karena ada istilah ya, underground economic. Apa itu underground economic? Itu istilah dari orang-orang ekonomi di mana ada potensi pajak dari aktivitas ekonomi hilang karena aktivitas yang ilegal ini termasuk judi online. Itu underground economic namanya. Itu katanya menurut PPATK bayangkan transaksi judi online itu kurang lebih sudah 200 triliun. Wah, luar biasa. 200 triliun, bayangkan ya, 200 triliun. Dan tersangkanya itu banyak ya, bukan korbannya maksud saya, bukan kalangan yang di bawah ya, masyarakat bawah, tapi juga yang well educated. Iya, benar. Ya, bahkan dari pihak pemerintah, bahkan dari penegak hukum juga. Ini saking menggiurkannya ya. Iya, benar. Saya pernah dengar ada pendapatannya bisa sampai 10 orang 20 miliar. Dan harus setor ke konsorsium. Ada konsorsiumnya nih Bang. Jadi ada pengelolanya gitu Nih ya, konsorsiumnya itu harus setor. Kalau 4 bulan nggak setor itu ditangkap. Ya. Belum fenomena kecanduan ini di berbagai segi ya. Kita menyudut kita ke sudut apa namanya, fokus ke hukumnya ya. Sebenarnya banyak dampak psikologi kecanduan ya. Dampak moral juga rusaknya. Ada yang cerai gara-gara itu. Ada yang memenjarakan anaknya. Kasusnya banyak. Kasusnya. Nah ini berkaitan dengan itu banyak banget. Dan ini terus ya di mana-mana dan sangat sulit ya penegakannya karena melalui online. Ya, operatornya di negara Vietnam sana, korbannya di Indonesia. Ya kan, ini sangat merinding sebenarnya kalau mendengar ini. Nah, bagaimana sebetulnya pengertian judi online itu? Ya, jangan hanya kita mengerti di medsos. Mari kita sedikit belajar tentang hukum ya, pengertian dari segi hukum, sosiologis dan terutama hukum. Baik, saya akan mulai dengan Bang Tarjo. Ya kan? Atau ke Bang Ben dulu. Bang Ben ya. Terima kasih. Ini Bang Ben mau memberikan pengertian
apa sebetulnya judol ini. Iya, Dalam rangka kita menjelaskan banyak yang terjerat jerat hukum dari Benar, judi benar, online Pak ini. Badia. Silakan. Terima kasih Pak Badia. Selamat malam Sobat Maestro. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, lebih jauh terkait dengan judi online, perlu aku jelaskan secara sederhana apa itu judi online. Judi online adalah aktivitas taruhan atau permainan yang melibatkan uang atau barang berharga melalui platform digital dengan aturan dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku judi online, serta mempergunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Jenis judi ini mencakup berbagai macam permainan seperti poker, kasino, taruhan olahraga, lotre yang bisa diakses melalui situs web ataupun aplikasi. Dalam permainan-permainan tersebut, para pelaku judi diminta untuk memasukkan beberapa data diri mereka serta sejumlah uang untuk memulai permainan. Sayangnya permainan itu kadang dirancang mengelabui otak para pemainnya yang dibantu oleh sistem komputer. Para pemain diberikan beberapa kesempatan untuk menang sehingga mereka tertantang untuk melanjutkan permainan, melainkan mengalami kekalahan dan mulai ketagihan. Hal ini karena terus merasa tertantang agar bisa menang. Sehingga kita bisa melihat bahwa memang judi online ini berbahaya. Meski banyak orang yang beranggapan bahwa judi online hanyalah hiburan semata, realitanya judi online ini memiliki dampak negatif yang begitu luar biasa. Di antaranya yang pertama, kecanduan. Judi online menyebabkan kecanduan bermain berulang-ulang dengan harapan dapat mendapatkan keuntungan yang semakin banyak. Yang kedua, kerugian finansial, Pak. Ya. Bermain judi online ini yang berlebihan dapat mengalami kerugian keuangan yang sulit dipulihkan. Bisa sampai bangkrut ya. Iya, benar Pak Badia. Yang berikut bahaya keamanan dan privasi data pribadi. Memberikan data pribadi saat mendaftarkan ke situs judi online dapat menyebabkan meningkatnya risiko terhadap keamanan dan privasi data pribadi. Selanjutnya, tingkat kriminalitas meningkat, Pak. Kecanduan judi online itu dan kerugian finansial yang dialami dapat membuat pelaku judi online melakukan tindakan kriminalitas agar dapat kembali bermain judi online. Yang berikut dampak psikologis, Pak. Kerugian keuangan dan kecanduan dalam judi online dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti sulit mengontrol emosi, seperti stres dan depresi dan lain sebagainya, Pak. Berikut dampak negatif ke kehidupan pribadi, Pak. Keterlibatan berlebihan dalam judi online dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan pribadi, pekerjaan, dan hubungan dengan keluarga, teman, dan orang-orang terdekat. Dalam aspek hukum sebenarnya sudah diatur lebih lanjut terkait dengan persoalan judi maupun judi online ini, Pak. Bagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303, begitu juga dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu bicara tentang bagaimana sanksi hukum bagi mereka yang melakukan kegiatan judi online. Mungkin Sobat Maestro itu sekilas tentang apa itu judi online dan bagaimana dampak buruknya bagi masyarakat. Terima kasih Bang Ben. Sedikit pencerahan dari Bang Ben ya. Dampak psikologis ternyata ada ya, dampak moral ke keluarga sampai perselisihan dengan teman karena pinjam terus ya. Benar. Betul ya. Tapi karena kita menyoroti aspek hukum, saya teringat ada konsorsium 303 Bang Tarjo. Itu harus setor, itu bandar besar itu pernah ketangkep. Namanya kalau nggak salah itu si Apin BK itu. Iya. Pernah ketangkep itu bandar judi besar ya, judi online. Nah, tapi mari kita pencerahan dari sudut hukum ya, karena bagaimana sih sebetulnya pengaturan hukumnya di Indonesia ini ya sebelum kita ke penegakan. Mungkin Bang Tarjo bisa melengkapi dari pengertian dari Bang Ben sekarang ke sampai di sejauh mana pengaturan judi online ini di Indonesia. Silakan Bang Tarjo. Terima kasih Bang Badia Manurung. Terima kasih juga Sobat Maestro ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu judi online, bagaimana aturannya kan gitu, Bang. Iya. Dijelaskan teman gimana judi online itu perbuatan judi yang dilakukan secara daring. Itu Secara juga harus daring, kita ya. dengar. Iya. Melalui web atau aplikasi. Iya. Artinya yang dapat diakses internet secara luas. Jadi dimanapun dia bisa melakukan itu.
Bisa berjudi ya? bisa berjudi, baik di tempat manapun, baik di luar kota atau lagi di mobil. Nah, ini yang Sangat dilakukan mudah ya. sangat mudah. Itu yang pertama. Artinya apa? Sehingga masuk kepada undang-undang IT. Sebelum masuk kepada undang-undang KUHP nih ya, Bang ya. Iya. Kalau dulu kan kita mengaturnya di pada KUHP tadi yang itu Iya. yang disebutkan 303 Bang Badia itu. 303 303 bis. Ya. Ya. Kalau 303 itu tentunya mengatur yang memberikan fasilitas tersebut, pelaku usahanya. Sedangkan 303 bisnya Ya. itu adalah orang yang melakukannya. Seperti turut sertanya gitu ya, Bang Ya, ya. ya. Nah, aturannya 303 itu bisa dipidana sampai 10 tahun, Bang. Iya. Cuman Berdasarkan dendanya KUHP nggak ya. berdasarkan KUHP. Iya. Cuman dendanya nggak terlalu besar ya, masih sampai maksimal 25 juta. Sedangkan kalau 303 bis itu maksimal 4 tahun. Dan itu masih sampai 15 juta. Nah, yang paling berat ada di mana? Nah, tentunya pada pasal 27 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 perubahan kedua, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di sana itu bisa sampai 10 tahun. Bahkan dendanya itu ada 1 miliar. sekitar 1 miliar. 1 miliar. Nah, Ya. tetapi yang penting digarisbawahin, Bang, dampak tadi dikatakan Abang ini terkait judi online ini, dia berdampak negatif itu tidak hanya bagi individu. Nah, ini yang perlu diketahui oleh Sobat Maestro, terutama pada orang tua ya, agar melihat nih di sekelilingnya. Kenapa tidak pada individu, terlibat juga kepada masyarakat sekitarnya, khususnya di dalam keluarga ini. Kenapa? 5 tahun transaksi itu ke belakang itu judi online itu melonjak sampai 8.136,77%. Berapa persen? 8.136,77%, Bang. Menurut CNBC ya. Sampai 1 ya. Nah, artinya ini sangat melonjak Iya. dan itu tinggi. Nah, ada lagi nih, dari 2,37 juta pelaku judi online, itu 80 ribunya diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Artinya apa? Ini sudah masuk kepada yang tadi, web dan aplikasi. Nah, ada permainan aplikasi sehingga korbannya ini ya. korban Korbannya usia di bawah usia di Anak-anak bawah, juga ya, bawah di umur bawah ya. umur. Sehingga kita perlu mencermati khususnya pada keluarga kita, orang tua kita, teman kita, sekitar kita, lagi nongkrong atau ini kita harus lihat, perhatikan. Apakah dia lagi main aplikasi apa nih? Kan anak-anak sering di rumah itu Yeah. download asal Yeah. download Yeah. ini. Karena apa? Modus penyebaran judi online ini sangat variatif. Ya. Nah, pertama, dia bisa menyiapkan iklan judi online di situs-situs selain judi, Bang. Jadi dia nggak tertera langsung judi. Ya. Enggak. Di situs-situs tertentu iklannya. Terus menyiapkan halaman judi online di situs pendidikan dan pemerintahan. Ini sangat miris sekali. Iya. Semacam menyamar ya. Menyamar. Eh, Ini di situs pendidikan dan pemerintahan. Nah, ini yang biasa dampak yang terjadi kepada yang di bawah umur tadi, khususnya dalam pendidikan ya, Bang ya. Dunia pendidikan ya. Sehingga ketika kena, nah ini menjadi repot. Terkadang disalahkan juga bisa menjadi tempat sekolahnya, padahal belum tentu Ya. sekolah tersebut itu ya. mengetahui, karena kebebasan punya handphone ya. Iya. Apalagi gampang mendownload aplikasi. Hmm. Terus aplikasi mobile phone, bertemankan judi online. Ini banyak sekali nih. Ada yang SMS melalui dan WhatsApp, tiba-tiba ada linknya. Nah, pas diklik, nah ini juga penegak hukum kita harus jeli dilihat, apakah dia memang benar-benar pelaku atau benar-benar dia korban juga. Ini harus dilihat karena termasuk kepada undang-undang IT tadi, Bang. Iya.
Nah, yang paling ini ya watermark brand judi online pada konten-konten foto dan video. Biasanya ada foto sekilas, video singkat itu kan kadang muncul itu Bang. Iya, iya. Nah, ini yang menjadi Seperti iklan berbahaya. itu ya. Iklan. Ya. Nah, itu juga harus dilihat kenapa berhubungan dengan tadi bagaimana hukumnya. Hmm. Nah, sehingga kita perlu orang tua atau masyarakat baik itu guru di dunia pendidikan itu melihat anak-anak khususnya ya. Kalau dewasa tentunya tahu ya memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Iya. Tetapi siapapun pelakunya hukumnya sudah ada ya Bang ya. Ya. Sudah ada. Baik itu di KUHP ataupun di Undang-Undang IT. Oke, baik Bang Tarjo, terima kasih. Sebelum kita ke modus, karena banyak sekali ini modus ya, tadi Iya, sudah disinggung. betul. Mari kita tetap ke tentang regulasi, karena regulasi ini penting. Menurut Bang Tarjo dengan Bang Ben, apakah regulasi kita itu yang sudah ada sampai sekarang dengan Undang-Undang ITE ya, dengan denda bahkan 1 sampai 1 M dan hukuman sampai 10 tahun, apakah sudah cukup efektif kira-kira Pak? Ini menurut saya ya Bang ya. Dalam prakteknya? Dalam prakteknya pasal 27 ayat 2 disebutkan gini Bang. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jelas dikatakan. Hukumnya juga jelas. Tentunya dampak ini Bang, efektif dampak ini. Pasalnya efektif. Menurut saya jelas diatur semua baik pelakunya ini. Hanya penindakannya nih, aparaturnya kembali lagi kepada penindakannya. Kenapa? Pertama, perlunya kerjasama. Ini selain aparat kepolisian, mungkin perlu juga kerjasama nih. Kalau dulu Kominfo ya, mungkin sekarang Komdigi ya, Iya, Komdigi. terkait dengan aparat hukum agar melakukan kerjasama. Terus kebijakan hukumnya dan pengawasannya penegak hukumnya menghadapi tantangan besar itu seperti efektivitasnya. Salah satunya itu tantangan utama keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia di mana? Di penegakan hukum. Contohnya cyber. Sekarang cyber sudah ada ya Bang ya, di tingkat Polda, tapi di Polres, di Polsek belum. Ini juga perlu untuk apa? Untuk mendeteksi terkait dengan digital ini, untuk melacak siapa, karena percuma ditangkapin yang pelaku, contohnya yang khususnya yang korban melakukan, yang tadinya tidak minat, sehingga minat terbujuk, tetapi yang membuat sendiri tidak ditemukan, kan harus dicari dari sumbernya. Iya, dari sumbernya. Baik Bang Tarjo, tadi menarik sekali ya. Pak Bade, bisa aku tambahkan sedikit? Ya, terima kasih. Tadi yang disampaikan oleh Bang Tarjo itu memang benar juga kan. Artinya bahwa walaupun norma hukumnya udah mengatur dengan baik, tapi kalau misalnya proses penindakan tidak berjalan dengan baik, tidak efektif, koordinasinya tidak efektif, itu kan juga percuma juga norma dibuat gitu. Tapi aku lihat itu yang terpenting itu bagaimana edukasi, Pak Badia. Edukasi ya. Karena yang tadi dikatakan oleh Bang Tarjo bahwa bayangkan Pak Badia, ini udah mencakup sampai lini ke tingkat anak-anak loh, bayangkan itu. Artinya dia punya daya pengaruh itu kuat sekali gitu. Jadi kalau seandainya hanya sebatas kita dilihat dari pada sudut pandang norma penegakan, itu kayaknya juga nggak terlalu efektif juga kalau tidak diimbangi dengan proses edukasi, proses sosialisasi, proses pengenalan kepada masyarakat bahwa judi online ini berbahaya loh gitu. Terlebih lagi ini kan karena anak-anak, jadi bukan saja di tingkat sekolah, yang lebih penting itu mungkin keluarga, orang tua yang selalu harus memberikan pendampingan, memberikan edukasi serta pemantapan bagi anak biar dia lebih mawas diri untuk mempergunakan HP atau apapun itu elektronik untuk hal-hal yang sifatnya positif. Karena yang tadi disampaikan oleh Bang Tarjo bahwa bayangkan dari dunia pemerintahan, pendidikan, bahkan sampai iklan pun apapun itu disebarluaskan gitu. Berarti dia punya penyebaran itu masif sekali loh Pak gitu Pak dia. Jadi di satu sisi ketika norma dan komunikasi penegakan dalam
penindakan dalam hal ini dalam sudut pandang aparat penegak hukum, tapi di sisi lain edukasi itu harus berjalan beriringan gitu. Oke, terima kasih Ya. Bang Ben. Menarik sekali apa yang diuraikan oleh Bang Ben dan Bang Sutarjo di sini. Tadi kita sedikit mengulas tentang regulasi. Ya, regulasi sudah menurut Bang Tarjo sudah agak ketat ya, tapi permasalahan ada di SDM. Ya, di sumber dayanya seperti cyber ya. Karena penjahat-penjahat pun udah jago cyber sekarang ya. Jadi sangat konsorsium judol ini juga memperkerjakan SDM-SDM yang benar. canggih ya. Jadi itu kendala di kita ya. Dan tadi ditambahkan oleh Bang Ben edukasi, karena harusnya sampai ke tingkat family ya dan sekolah ya. Itu karena banyak variasinya ya. Benar. Bahkan tadi jadi proses izin Pak Budi, jadi proses penindakan atau proses penyelesaian ini persoalan judi online, aku nggak lihat itu dalam perspektif preventifnya penindakannya, tapi pencegahan. ya betul. Itu lebih penting, itu lebih baik untuk bagaimana meminimalisir adanya kejahatan seperti itu. Pencegahan ya. Iya. Ya. Preventif lebih penting daripada. Tadi ada disebutkan menurut definisinya dengan sengaja ya, tanpa hak, dengan sengaja tanpa mendistribusi, mentransmisi perbuatan perjudian. Ini saya awam, tapi kalau bicara tentang hak kan hukum. Kenapa harus tanpa hak? Memang ada yang punya hak untuk mendistribusikan gitu ya. Karena ada di dalam 303 itu kan, jika yang diberikan wewenang oleh penguasa, artinya yang mempunyai izin, Bang. Jadi ketika dia yang mempunyai izin, itu mungkin bisa di sana. Contohnya kan kalau di Singapura ada ya, Bang ya. Di Indonesia nggak tahu nih apakah ada di mana gitu ya, yang sudah mempunyai izin atau penyelenggara itu memang mengadakan gitu ya. Maksudnya ada izinnya, diberikan izin untuk judi. Untuk judi. Ah, bener ini serius. Bukan Ya tadi tentunya di Indonesia nggak ada kan gitu. Oh, di negara lain ada. Di negara lain kan ada. Dilegalkan ya. Berarti judi resmi. Judi resmi. Ada Kan nggak pajaknya, mungkin dia ada lagi apanya main ya. judi di tempat resmi, tuh ini dia datang ke sana, masa warga Indonesia contohnya di luar negeri ditangkap ke situ kan nggak mungkin juga ya. Jadi ditambah istilahnya judi gelap lah. Judi ini ya. gelap. Tidak resmi ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini tadi ada edukasi segala macamnya. Nah, baiklah kita mungkin langsung ke prakteknya saja ya. Karena ini prakteknya, karena kita sering nih hampir berapa jam kita di HP nih ya. Iya. Saya sih berterima kasih karena belum ada yang nyasar ke saya atau memang saya nggak tahu ya, takutnya salah Tapi Bang, ngetik ini juga. kita perlu dulu tahu dasar hukum penanganan konten judi online ini. Oh, bukan udah tadi pasal 27? Iya, betul. Maksudnya masyarakat harus tahu bahwa betul. ada, jangan sampai nanti mereka kalau hanya gini mah nggak dihukum. Kan mungkin itu acu tak acu. Tadi kan Betul, sudah betul, kita katakan bahwa judi online itu dilakukan secara daring atau melalui web atau aplikasi. Kan begitu. Nah, ada di dalam tadi dikatakan di pasal 27 Undang-Undang IT. Ada juga di KUHP. KUHP ya, yang lama, yang baru pun ada. KUHP yang baru pun telah diatur. Nah, kalau di dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik atau PPPST itu juga diatur. Nah, peraturan menteri nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan peraturan perubahannya itu juga telah diatur, khususnya pasal 13 dan pasal 15. Apa kira-kira itu? Lebih spesifik biasanya spesifik, ya? Apa itu? Artinya ini Bang, artinya di dalam Omdigi itu juga diatur bahwa apa aja situs-situs yang bisa masuk. Kan begitu. Jadi disaring gitu ya. Disaring. Tetapi kadang kan ada juga di Omdigi itu, teman kemarin menyatakan ya pada saat kita bertemu, ada juga terkadang mereka itu kan masyarakat bilang, kenapa kalau dulu Kominfo ya atau Omdigi, kenapa nggak langsung diblokir aja semuanya? Ternyata nggak segampang yang kita bayangkan. Mereka untuk melakukan pemblokiran semuanya, kalau ada judi yang tidak
bagus contohnya, khususnya judi online nanti ini udah diblokir aja. Itu nggak segampang yang kita bayangkan. Jadi ada beberapa mekanisme yang dilakukan untuk pencegahan pemblokiran itu, dan itu juga mereka antar lembaga itu harus koordinasi, dan itu nggak segampang cepat dapat informasi itu. Contohnya bikin surat permohonan dulu, pengaduan dulu, ada webnya. Jadi Oke, makasih Bang Tarjo. Saya langsung nyabet nih, Mas. Karena ini di kepala saya nih udah wah, banyak ternyata ya kan, korupsi apa itu di sarangnya sendiri ya, di penegakan hukumnya. Maaf aja di Komdigi aja kan, di era medsos ini terbuka semua. Ternyata bukan hanya teknologi yang susahnya ya. Katanya harus permohonan ini ada PPATK, ada Komdigi ya, segala macam money laundry ya. Tapi rekomendasi instansi, faktor humannya, manusianya, SDM-nya bukan hanya kurang terdidik cyber, tetapi moralnya. Betul. Karena katanya ya ada situs-situs tertentu yang memang nggak diblokir karena ada kepemilikan dari beberapa pejabat, bahkan penegak hukum ya. Ini merinding saya ini. Jadi sebenarnya kembali lagi ke faktor moral penegak hukumnya ya. Atau apa ada yang bisa ditambahkan tentang ini? Karena itu kembali tadi kepada selain moral tadi, Bang. Pertama, efektivitasnya seperti apa kan begitu, Bang? Tadi secara aturan sih oke, tetapi secara lembaga kan harus perlu kerjasama antar lembaga itu yang tadi. Lembaganya apa aja, Bang? Contoh ya, yang antar berhubungan lembaga dengan ini. Antar lembaga kepolisian dengan Komdigi. Ya, tentunya kalau ada laporan dari masyarakat, ini situsnya nggak bagus nih, kan nggak bisa di Polsek juga, di Polres pun susah. Yang berhak untuk memblokir harus apakah Komdigi. Apakah kepolisian berhak memblokir? Komdigi. Oh, kepolisian juga nggak bisa memblokir, hanya Sekarang Komdigi. Kan kepolisian juga berhak aja, tapi kan baru aja diterbitkan untuk cyber. Ini kan berhubungan dengan cyber IT. Nah, sedangkan kita baru tahun kemarin atau tahun ini ya, cyber baru ada dirnya ya. Kalau dulu sudah ada, memang sudah ada. Tapi maksudnya di dalam suatu instansi Polda itu baru dipisahkan unitnya. Kalau dulu kan digabung sama Krimsus ya. Sekarang ada cyber. Sekarang sudah ada. Nah, ini menjadi problem juga, sehingga perlunya antar kerjasama, terus kolaborasi ya, yang berkewenangan ya. Terus masyarakat juga kalau bisa ya dipermudah untuk melapor, jangan dipersulit ya, supaya karena fenomenanya ada artis-artis juga menjadi tempat penyimpanan ya. Ini jadi sasaran PPATK nih, money laundry nih. Ada artis tertentu kan kemarin kena nih ya, penampungan itu dari judi online. Ada yang ditambahkan Bang Ben? Mungkin gini Pak Wadia, aku tambahkan sedikit terkait dengan hal seperti ini, bahwa memang kenapa sampai kadang ada situs-situs tertentu yang memang diblokir dan ada yang enggak, karena kita tahu bahwa pasti ada yang backing itu kan. Pasti bukan orang yang punya kedudukannya di bawah, pasti itu kedudukan yang punya kapasitas untuk itu. Tetapi ini perlu keterbukaan dan perlu keberanian dari pejabat-pejabat yang terkait. Aku sepakat apa yang dikatakan oleh Pak rekan Tarjo, tapi butuh kesadaran, butuh keberanian dari pejabat untuk mengungkapkan itu. Karena kita tahu, sebagaimana yang tadi Pak Badi katakan, 303 itu kan ada jaringan, ada lingkaran yang di situ saling menguntungkan, saling mempertahankan posisi untuk menikmati keuntungan bersama-sama. Saling mengamankan. Saling mengamankan. Tapi di satu sisi harus punya kesadaran bahwa kalaupun ini masih berlangsung terus-menerus, kan ini kan merusak sistem. Bukan saja sistem instansi, bahkan negara gitu. Karena ini sudah menggerogoti sebagai penyakit. Ibarat di luar kelihatan bagus, tapi di dalam itu udah busuk gitu. Kasih Bang Ben. Tadi Bang Ben katakan ada keterbukaan dan keberanian. Keberanian dari pejabat. Nyatanya dari
pihak Komdigi sendiri ya, oknum-oknum di aparat kepolisian penegak hukumnya juga Ya beritanya kan begitu ya. tercoreng ya. Iya, benar. Tercoreng. Beritanya Apa- begitu, Bang. Sepertinya tidak hanya butuh keterbukaan keberanian, apakah perlu suatu badan pengawas gitu atau apa? Karena ini lembaga yang memblokir ini kan punya kewenangan yang besar ya. Kalau tanpa diawasi bisa melindungi dirinya sendiri kan. Kalau menurut saya sih sudah ada cyber, Bang. Tapi cyber ini kan dibutuhkan SDM. Maksudnya harus diberikan pembelajaran atau pemahaman ya, bagaimana terkait penanganan judi online ini. Ya. Khususnya juga harus berani pemerintah itu menginvestasi terkait dengan teknologi yang canggih. Iya. Kan nggak pintar juga tuh ini kalau Iya. teknologinya tidak ada. Karena apa? Ini menyangkut dengan teknologi. Dia harus tahu mendeteksi di mana-mana aja situs-situs yang benar-benar itu merusak mental generasi kita. Ya. Tentunya ya apalagi tadi ya di dunia pendidikan di pemerintahan pun sering muncul. Nah, ini yang penting harus diperhatikan karena ini menyangkut dengan dampaknya tadi, Bang. Ya. Khususnya kepada di bawah umur 10 tahun ini atau bahkan sudah memahami aja ini anak-anak 3 tahun SD atau ini 5 tahun sudah bisa buka aplikasi atau ini dia nggak tahu pencet-pencet dan itu berbahaya. Ini juga harus diperhatikan. Ya. Jadi tidak hanya dalam penegakan hukum kalau apa ditangkap dipidana bukan hanya di batas itu, tapi edukasi Pencegahannya. pemahaman ya pencegahannya harus mulai sekarang baik itu para penegak hukum, pemerintah khususnya dari Komdigi juga ya yang mengetahui bisa untuk kalau bila perlu di take down, nggak hanya pemblokiran lagi, dihapus langsung situsnya kan gitu. Ya. Jangan terlalu banyak birokrasi Ya. yang membuat duluan generasi kita itu hancur. Khususnya yang 10 tahun tadi kita lihat berapa banyak itu, hampir 80.000 itu penggunanya judi online. Kita sering lihat itu. Silakan Bang Ben. Mungkin aku tambahkan sedikit. Tadi aku sepakat juga kita harus lengkapi sistem teknologi untuk mempersiapkan atau untuk menghadapi persoalan-persoalan judi online seperti ini karena memang pihak-pihak yang melakukan judi online ini kan canggih-canggih juga kan. Di satu sisi sumber manusia harus kita lengkapi, kita persiapkan. Ya. Tadi kita singgung terkait dengan keterbukaan, keberanian, tapi juga harus ada ketegasan gitu. Aku sepakat juga tadi yang dikatakan oleh Pak Badia bahwa apakah kita harus bentuk lembaga pengawasan. Memang selama ini kan kita harus menyadari bahwa kelemahan kita hanya satu, manusianya. Pemerintah dulu kalau aku salah ingat itu waktu zamannya Pak Jokowi sudah mengkumandangkan bagaimana kita reformasi mental birokrasi. Tapi nyatanya dalam proses pelaksanaan sama aja gitu. Betul. Bahwa ada pejabat-pejabat yang membacking tindakan-tindakan kejahatan. Bahkan kalau kita lihat tarik ulur sampai pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa, itu bahkan judi online itu dilindungi oleh pejabat-pejabat terkait gitu. Contoh di kepolisian di tingkat Polres, lindungi tingkat kota. Di kepolisian tingkat kecamatan, Polsek, lindungi pelaku-pelaku judi yang ada di tingkat kecamatan. Berarti di satu sisi walaupun mereka itu di satu sisi punya sistem, punya kapasitas, tapi moralnya itu. Nah, mungkin karena mereka lihat di sini ada sesuatu yang menguntungkan, bukan saja untuk pribadi tapi keluarga gitu kan. Karena ya kita tahu bahwa manusia itu kan punya satu kekurangan itu kan lebih banyak keinginan daripada kebutuhan gitu kan. Tapi Bang, tetap kita berapresiasi kepada penegak hukum kita. Walaupun ada beberapa kekurangan itu kan oknum, Bang. Sistem tetap berjalan. Aku sepakat. Di mana telah ada yang sudah ada efek jerah juga ketika ditangkap. Artinya ketika melakukan di bawah umur juga ada yang menyesal ya melakukannya. Tapi Komdigi juga data penanganan konten perjudiannya itu juga di tahun 2017 ya sampai tahun 2025 itu totalnya itu 5.902.039 itu sudah ditanganin. 5 juta loh dari tahun 2017. Nah, rekening judi online yang diajukan ke OJK, Komdigi juga udah ngajukan itu sekitar 8.975. Itu juga sudah dilakukan. Artinya kita juga apresiasi apa yang dilakukan. Benar. Jangan sampai sama-sama
nggak ada sama sekali ya. Ya. Ini juga berbahaya. Iya. Pemblokiran juga setelah dilakukan sampai 773. Nah, ini juga lumayan ya. Hanya yang perlu ini adalah kembali lagi kepada perhatikan, belum tentu yang melakukan judi online itu sebenarnya niat dari awal. Karena apa? Ketika dia kena tiba-tiba, oh dia hanya ikut-ikutan temannya, Terpengaruh ya. dia hanya terpengaruh karena dampaknya ini yang menjadi bahaya. Dampaknya tadi, apalagi tadi udah dibilang ya, bahaya judi online itu seperti apa. Khususnya ini kepada finansial ini. Finansial kita lihat kemarin ada yang gara-gara judi, ada yang berantem tuh kan Iya, sama iya, polisi. Ada yang dibakar, ada yang terlilit utang, Ya. gara-gara judi nih. Karena mindsetnya, oh kalau saya nanti akan menguntungkan. Dan ada yang sampai perceraian, ada. Ya. Nah ini menjadi bahaya nih. Sehingga ketika udah sampai ke jalur sana, nah ini perlu penegakan hukum yang benar-benar paling diterapkan gitu bila perlu. Terima kasih Bang Tarjo, Bang Ben. Memang ini sangat penting ya, fenomena judi online ini. Saya setuju perlu kolaborasi, bukan hanya polisi, bukan hanya Komdigi, ya, Masyarakat. bukan hanya PPATK, ya, tapi diedukasi semua. Tapi memang intinya untuk penanganan ini karena sangat menggiurkan keuntungannya buat penyelenggara ini, bos-bos konsorsium 303 ini. Sampai miliaran, triliunan, ya, sehingga orang bisa cepat kaya ya, tergoda untuk itu. Nah, saya tadi sebelum siaran klik-klik sedikit, ada yang namanya bahkan secara psikologis ini ya, kita ke edukasi pendidikan, ada namanya istilah fenomena near miss. Near miss itu ternyata ini istilah psikologi ya. Kalau orang udah kecanduan, ya, dia pernah menang terus kalah. Pada saat kalah otaknya itu ya seperti ada dopamin nih, ya. Walaupun dia menang dia seperti kalah, kalah seperti menang. Nah, katanya kita pasang nih 50 ya. Kalau masangnya 50 terus 50.000 gitu ya, nggak akan menang-menang nih. Tapi ketika dia masang lebih tinggi lagi 100 ya dari biasanya, ini sistem si judi online tuh dimenangkan dulu dia supaya ada deposit, terus dia kembali lagi tergiur nih. Ya, saya bukan ahlinya, tapi ini fenomena ini memang bukan hanya fenomena penegakan hukum, itu diperlukan juga secara psikologis ya. Bagaimana orang bisa kecanduan ya, kecanduan judi online ya, seperti kecanduan lain mungkin ya. Jadi perlu kolaborasi bukan hanya dari bidang hukum, psikologi, orang sosiologi ya. Interdisipliner lah ya. Iya, interdisipliner. Nah, saya menarik tadi tentang adanya variasi Bang Tarjo. Ya, variasi ini karena ini penting ya. Bahkan menyamar di situs-situs pendidikan pemerintah. Bisa lebih detail lagi tentang itu supaya masyarakat awam tahu ya. Strateginya mereka itu menjaring korban-korban itu. Ya Bang, jadi inilah strategi-strategi dari pihak pembuat judi online ya. Mereka masuk ke dalam situs-situs web ataupun SMS atau WhatsApp yang dimana ada linknya, dapat langsung diklik, dia suka langsung muncul kan. Tanpa kita sadarin data kita atau ini sudah langsung disedot. Terus di sana kan gampang dipahami karena berbentuk konten, berbentuk gambar, dan di gambar sekarang ada muncul semuanya. Tadi watermark itu apa tuh tadi istilah? Jadi, watermark? Watermark ini maksudnya ada sudah di brand Bang, ada kayak di brandnya udah ditempelkan. Jadi ketika kita lihat itu kita udah tahu, langsung hafal. Ini menjadi daya tarik gitu loh. Oh ini apa? Kayak daya tarik lah. Penasaran, kita penasaran. Ini dibikin kita penasaran, pengen diklik, mau
mau ini klik gitu kan, suka ada ya. Ini menjadi buat Artinya penasaran. kontennya Nggak langsung. ini judul, Iya, gitu bukan ya? nggak langsung. Misalnya apa itu misalnya? Misalnya kita lihat ini Contohnya. contoh ya, kalau kita buka aplikasi ini kan suka datang muncul iklan tuh. Mm-mm. Di iklan kan kita nggak hanya lihat, baru hanya ada gambar Iya. Mm-mm. menarik. Nah, kalau kita klik kan biasanya harus nunggu dulu waktu tuh, baru bisa klik yang X dan sebagainya. Nah, ketika kita klik itu, wah ada nih dapatkan hadiah dan sebagainya. Ya, Nah, ya. penasaran iya. kita Hmm. hadiah. Nah, ikutin. Hmm. Oh, coba masukkan. Nah, ini mulai ya itu tadi kembali yang apa kata Bang Bade itu, bisa dapat untung dulu. Ya. Bahkan ada ini yang menjadi apa ya, tren ya. Ini termasuk main apa tuh yang grafik Main main saham. Oh. Yang main saham. Ada menjadi gini, kalau main nanti sekali kamu pasang dulu 10 juta. Nanti sekali main bisa langsung untung 50%. Ya, Itu bisa langsung dikirim dulu nih. Oh. Nah, kalau di main kedua dia harus main 3 kali. Jadi dia harus deposit dulu, keuntunganmu, saldomu sudah sekian. Ya. Ini sering terjadi nih. Ya. Jadi ketika contohnya dikasih 10 juta. Nanti dia dapat 20 juta dikirim nih bagi hasil sama yang mainnya. Kalau dibilang sih joki ya. Kalau dibilang di sana robot dan sebagainya lah. Pihak ketiga. Nah, tiba-tiba benang kan kecanduan. Pak, nggak bisa lagi 10, harus naik. Nah, naik nih ke 30 juta. Tapi 30 juta ini harus main 4 kali, contohnya harus 3 kali. Tapi dalam 3 kali harus nambahin saldo kita. Pak, sudah dapat uangnya 60 juta, tapi Bapak harus bikin deposit dulu supaya bisa narik uangnya nanti yang 60. Nambah lagi. Nyatanya nggak ada. Akhirnya apa? Sudah main judi, penipuan lagi. Ya, Ini artinya gabung. sistem itu memang udah dibuat, Sudah dibuat. tidak akan pernah menang ya. Betul. Jadi bagaimana cara kita menghindari judi online ini? Perlu kita pahami resiko merugikan yang dapat terjadi akibat judi online. Itu yang menarik. pertama. Resikonya. Yang kedua, jangan tergiur iming-iming yang keuntungan menang atas judi online. Yang ketiga, hindari atau batasi diri dari situs atau aplikasi yang menyediakan akses ke judi online. Itu harus kita hindari. Jadi harus dilihat. Kalau untuk di bawah umur anak, ya berarti orang tua harus sering mengecek handphone anak atau ini harus dilihat ya. Terus Kecuali lakukan orang tuanya yang ikut judul ya. Oh iya. Atau memberikan ya. Dan lakukan aktivitas positif yang mengalihkan perhatian dari judi online. Kita harus alihkan. Nah, itu tadi paling utama, dukungan dari orang tua sekitar atau jangan tergiur dengan iming-iming judi online. Terus ketika ada yang menguntungkan, yang paling utama konsultasi dengan profesional. Apabila sudah berada dalam tahap kecanduan ini, benar atau enggak, atau ini itu dari bahaya. Ini yang paling perlu. Itu Bang. Betul. Ya, ini fenomenanya kan bukan di Indonesia, internasional ya. Dan yang membuat sulit itu adalah operatornya ada di luar negeri, korbannya Indonesia atau sebaliknya. Lintas negara ya. Mungkin ada pencerahan sedikit dari Pak Ben untuk tentang fenomena judul ini, korban-korbannya. Oh Pak. iya. Jadi memang karena ini sistemnya internet ya, jadi online ya, jadi memang dia lintas negara gitu. Jadi kadang walaupun beroperasi di negara lain, tapi korbannya di negara lain gitu. Makanya ya mungkin ini sekalian pesan bahwa pemerintah harus lebih ketat dalam proses pengawasan terkait dengan pergerakan daripada aktivitas judi online ini, bahwa bisa melintasi negara, bahkan korbannya pun kita bisa merasakan walaupun pemainnya di sana gitu kan. Jadi mungkin lebih apa ya, kita harus lebih aware ya. Aware lagi lah gitu. Oke, terima kasih Bang Ben. Waktu juga yang akan memisahkan kita. Mungkin dari Bang Tarjo ada pesan-pesan yang bisa lebih mengingatkan kita bahaya dari jerat judi online ini. Silakan Bang Tarjo. Sahabat Maestro, ya meski penerapannya seringkali memerlukan penyesuaian dalam konteks digital,
tetapi kita juga masyarakat harus ikut memperhatikan, mendukung khususnya anak-anak kita di sekeliling kita, dan untuk para penegak hukum perlu untuk lebih menerapkan lagi agar ada efek jerah kepada pelaku-pelakunya. Bagi Komdigi untuk birokrasinya mungkin dipermudah, bila perlu diblokir atau di take down yang benar-benar dapat merugikan kepada generasi kita. Mungkin itu Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang Tarjo. Silakan Bang Beno. Mungkin terkait dengan yang tadi Bung Tarjo udah jelaskan, tapi aku mau jelaskan hanya kesan pesan terkait dengan kadang orang merasa bahwa dengan judi online dia akan mendapat lebih keuntungan tanpa bekerja dengan keras gitu. Jadi kadang orang merasa walaupun itu hanya sebatas permainan yang menggurkan dan membuat orang menjadi senang, tapi di satu sisi mereka mengharapkan dapat keuntungan lebih daripada itu. Pesannya kalau mau dapat keuntungan lebih, bekerjalah dengan benar gitu, supaya dengan keringat yang Anda peroleh, yang Anda Anda bisa hasilkan hasil yang Anda peroleh itu memang benar-benar dapat dari hasil perjuangan. Mungkin Pak Badi, aku kutip dari salah satu firman Amsal 13 ayat 11, di situ katakan bahwa harta yang diperoleh dengan tergesa-gesa akan berkekurangan, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menambahnya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih kepada Bang Tarjo dan juga kepada Bang Ben atas pencerahannya. Jadi demikianlah konsultasi hukum penyuluhan hukum dari kami PGIW khususnya tentang jerat hukum judi online dari saya sendiri, biarlah para pemirsa kita semua lebih berhati-hati lagi, jangan salah mengklik sekali klik nanti menang kecanduan nanti ini bukan buat pengguna dan juga buat orang-orang yang udah ahli di IT, karena katanya ribuan SDM Indonesia direkrut untuk admin judol di luar negeri, di Thailand segala macam. Jadi jangan sia-siakan pengetahuan yang diberikan Tuhan, yang udah disekolahkan kita semua. Ya, sesusah apapun kita cari uang, seperti Amsal bilang tadi, uang yang didapat tergesa-gesa akan kekurangan. Tapi sedikit demi sedikit itu diberkati Tuhan. Tidak ada yang bijak kita selain kita saling mengingatkan berhati-hati, tetap berhikmat. Demikianlah Sobat Maestro, terima kasih kepada para pemirsa. Walaupun sedikit waktu, masih kita bisa berinteraksi melalui nomor saya 0821267099. Sampai bertemu pada tema 2 minggu ke depan, dan mudah-mudahan kita tetap di dalam jalur Maestro ini diberkati Tuhan semua. Dari PGIW Komisi Hukum, kami semua mengucapkan terima kasih dalam salam sejahtera. Terima kasih juga kepada Maestro, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wadi, terima kasih Maestro.